Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini, saat dimana kami kembali diberikan anugerah waktu, anugerah kesempatan untuk belajar firman-Mu. Mohon selalu pertolongan Roh Kudus untuk terus memimpin, meliding kami, pikiran, perasaan hati kami, untuk kami tetap tertuju kepada firman-Mu. Biarlah kami semakin limpah dalam kekayaan rohani. Terpujilah Allah kami kekal, berkati semua kami yang boleh mendengar, menyimak, merenungkan, dan biarlah kami sampai mempraktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, sidang jemaat yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah belajar pada Rabu yang lalu mengenai satu tema mengenai kasih menjadi dingin. Ya, dan kita telah melihat beberapa problematik dalam kualitas kasih. Ada banyak anak Tuhan yang melakukan, menjalani hidupnya tanpa kasih. Ada yang kehilangan kasih, kasihnya menjadi suam, dan pada akhirnya kasihnya menjadi dingin. Kalau sudah dingin ini, orang itu tidak bisa memberikan sebuah respon. Ya, dia menjadi begitu sangat apatis dan skeptis. Ini banyak ditemukan dalam jemaat-jemaat, apalagi dalam era sekarang ini di masa pandemi. Banyak umat Tuhan menyikapi hal-hal Tuhan, hal-hal rohani dengan sangat apatis, skeptis, masa bodoh, seperti tidak ada lagi kepedulian dengan hal-hal rohani. Ya, boleh dikatakan ini orang sudah mati secara rohani. Ini mengerikan sekali. Orang seringkali dianggap biasa. Ya, ini penyakit yang mematikan, yang membinasakan. Jadi orang ini merasa dia sehat, dia kuat, dia hebat, terberkati karena hartanya melimpah banyak. Hati-hati, saudara. Ya. Jadi dengan kasih yang menjadi dingin artinya bahwa kita tidak mampu lagi memberi respon secara benar dan positif terhadap hal-hal rohani. Periksa diri kita, pada waktu kita tidak lagi bisa memberikan respon, reaksi yang positif dan benar terhadap hal-hal rohani, itu namanya kita sudah masuk ke dalam kelompok kasih yang menjadi dingin. Ya, ada hal-hal yang penting dalam gereja, ya, masa bodoh itu mah bukan urusan saya. Jadi merasa tidak urusannya. Ya. Sekarang ada berapa persen karena masa pandemi ini orang menggunakan kesempatan untuk sudah menjadi, ya, merasa nyaman di zona aman. Tidak perlu lagi ke gereja, tidak lagi membutuhkan pengorbanan. Nah, ini sebuah proses yang pada akhirnya nanti akan menghantar ada banyak orang Kristen, anak Tuhan, menjadi apatis, skeptis, sama dengan orang sudah mati rohani. Ini yang disebut dengan dingin secara rohani. Nah, hari ini kita akan lanjutkan apa yang menyebabkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, kita akan mendalami kembali Matius pasal 24, ya, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Ini perikop sangat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran tentang tanda-tanda Samanahir kepada para muridnya pada waktu itu. Ya, sesudah meninggalkan bait Allah, dan Yesus menubuatkan bahwa bait Allah itu akan hancur lebur. Tidak ada satu batu pun yang ada di atas batu yang lain.
Dan itu sudah digenapkan waktu zaman Titus kurang lebih tahun 70 Masehi. Nah, atas kejadian yang dimana Yesus berkata-kata tentang bait Allah itu terus meninggalkan, pada ayat yang ketiga ini, ya, akhirnya murid-muridnya bertanya, kapan itu terjadi dan apa tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, saudara, sampai terus pada ayat 12-13 yang sudah kita baca, ya, bahwa karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, hati-hati. Ini lebih berbahaya daripada penyakit apapun, tumor ganas kek, kanker ganas kek, atau liver kek, atau penyakit apapun, TBC kek, ya, kena virus corona kek, ini lebih berbahaya. Ya, seringkali kita sudah menjadi takut dan ketakutan dengan wabah virus corona ini. Ya, dan juga mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, penyakit jantung, kanker, segala macam. Kita takut, ngeri. Tapi ini mestinya, saudara, waktu kita dengar ada problematik, ya, kualitas kasih, kehilangan kasih, dan tanpa kasih, kasih yang menjadi suam, dan bahkan kasih menjadi dingin. Ini penyakit-penyakit rohani yang semua akibatnya fatal. Ya, bukannya mengantar kita tuh ke kuburan, tapi menghantar kita sampai ke jurang maut, api dan bara, neraka yang kekal. Ini lebih dahsyat, mengerikan. Karena itu mari kita perhatikan ini supaya kita bangkit iman kita, bangkit semangat kasih kita, bangkit pengharapan kita, sehingga yang kita lakukan di dalam Tuhan, sekecil apapun, jangan pernah biasa-biasa. Harus excellent, luar biasa dalam sebuah kualitas kasih yang penuh. Ya, karena itu memang hukum Tuhan yang kita dengar tiap minggu itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kan itu yang kita dengar. Tapi seringkali lewat tanpa kita memperhatikan tentang perjalanan hidup kita mengiring Tuhan di dalam kasih. Saya lagi sekali ini saya menggali ini, terus menyampaikan, menarasikan, atau mengkhotbahkan bukan untuk orang lain, tapi untuk pribadi saya. Saya selalu tiap hari malam, ya Tuhan, tolong selidikilah hambamu ini. Apakah hamba tetap berjalan di dalam kasih-Mu yang bernyala-nyala itu? Jadi nggak boleh kasih kita redup-redup, kedip-kedip, itu nggak boleh. Harus menyala, semangat. Saya pun berjuang melawan tubuh saya ini. Saya ada bersaksi di mana-mana tubuh saya ini medium, staminanya betul-betul tidak prima. Ya, tetapi saya berjuang melawan kelemahan tubuh saya ini. Sekalipun terasa kaku, kebas, telapak kaki terasa panas dan sakit. Ya, dan perasaan-perasaan saya ini betul-betul terganggu karena penyakit ini. Tapi saya berjuang sekuat-kuatnya melawan diri saya, melawan perasaan saya, untuk saya bisa berkonsentrasi dalam panggilan Tuhan, untuk berdoa, untuk berasa teduh, menyiapkan firman Tuhan, dan melayani yang lain. Ya, walaupun tubuh saya begini, ya saya berusaha maksimal untuk bisa ada kunjungan, lihat jemaat. Itu saya lakukan di dalam kasih saya kepada Tuhan, dalam cinta saya kepada Tuhan. Nah, karena saya ada satu beban rohani. Saudara, penyakit, ya, problematik kualitas kasih ini jangan dianggap penyakit ringan. Ini semua kelas berat. Ya, kelas berat yang menghantar kita bukan hanya kepada sebatas kuburan, tapal batas pemakaman, tapi sampai masuk ke jurang maut. Karena jelas di sini barang siapa yang bertahan, yang selamat, yang nggak bertahan berarti kan binasa. Yang saya katakan tadi, mari seperti gadis-gadis yang bijak, yang selalu berdoa, waspada, menjaga pelitanya, pelita imannya, pengharapannya, kasihnya. Itu penuh. Makanya dia ada persediaan minyak. Persediaan minyak. Makanya Tuhan Yesus juga mengajar supaya murid-murid selalu berdoa, tambahkanlah iman kami. Selalu ditambahkan. Makanya ada firman Tuhan, apa yang ada padamu akan ditambahkan. Tetapi yang tidak ada padamu akan diambil. Diambil kaki dia,
Itu yang artinya pelita menyala. Kalau kekidian diambil dari kita, betapa gelapnya hidup kita. Nah, karena itu saudara perhatikan baik-baik pelajaran pada hari ini. Apa penyebab banyak anak Tuhan, orang-orang Kristen, umat Tuhan, termasuk di dalamnya hamba-hamba Tuhan, mengalami sebuah pergeseran, bukan pergeseran maju, tapi justru mundur ya dalam hidup mengiring Tuhan. Nah, yang pertama ya, sesuai dengan ajaran Yesus ya, literal, saya tidak terlalu menafsir-nafsir gitu ya, tapi kita percaya 100% perkataan Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga saya baca sampai kelima. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan dikatakan, Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini satu paket dengan ayat yang 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi yang pertama saudara menjadi satu sebab akibat adalah nanti ya, dan bahkan memang sudah ada, yaitu adalah nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsunya, dengan ajaran-ajaran sesatnya, ya, yang nanti akan memberikan sebuah influence, pengaruh negatif kepada jemaat, ya, kepada orang-orang Kristen, dan banyak yang mendengar dan mengikutinya. Artinya nanti akan terjadi sebuah kompromi, ya, di antara kebenaran dan kepalsuan. Ini sebenarnya fakta nyata banyak terjadi di gereja Tuhan, nggak usah jauh-jauh. Ya, ada di setiap jemaat, di mana jemaat-jemaat, ya, karena sekarang ini zaman keterbukaan, tidak bisa lagi difilter, dibendung dengan apapun juga, dengan media sosial. Jemaat sekarang sudah banyak mendengar dari sana sini, ya, disebut dengan keterbukaan informasi. Tembok-tembok gereja sudah bobol. Denominasi-denominasi sekarang banyak umat Tuhan ingin mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang sesuai dengan seleranya, dengan keinginannya. Ya, enakan juga di rumah lah, ya, kita setel nanti siapa aja yang khotbahnya yang bagus gitu, dan dia sudah mendapatkan, nah ini pengkhotbah si A, si B, si C. Itu sudah dikatakan juga dalam 2 Timotius bahwa akan datang orang-orang itu akan mendengar ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga, yang menggelitik telinga, yang sesuai dengan seleranya, dengan tanpa ada bayar harga. Ya, sampai di rumah duduk di kursi tamu atau di tempat tidur sambil cemilan, dengar kan semuanya dapat, cemilan dapat, makan dapat, santai-santai dapat, firman Tuhan dapat. Nah, pinter tuh kan, tanpa disadari. Inilah masanya sekarang penggenapan firman Tuhan itu. Sehingga akan terjadi sebuah kompromi antara ajaran yang sehat dengan ajaran yang tidak sehat. Antara ajaran yang betul-betul mendisiplin, mendidik, ya, supaya kita setia, dengan ajaran yang meninakbobokkan. Saudara bisa menilai hal ini. Kalau saudara ingin mencari pengajaran-pengajaran yang meninakbobokkan dan terus cenderung hanya menyenangkan keinginan sendiri, keinginan telinga, ini hati-hati. Nampaknya masih rohani, nampaknya masih buka Alkitab, nampaknya masih baca firman Tuhan, tapi sebenarnya kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Inilah sekarang bertebaran pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, ya, dengan segala ajaran-ajaran sesatnya, ya, kemakmuran, berkat-berkat melulu. Padahal berkat materi itu belum tentu berkat. Terlalu banyak orang binasa dengan berkat materi, terlalu limpah berkat materi, akhirnya dia meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, merasa nggak butuh lagi Tuhan. Nah, ini terjadi sekarang, ya. Jadi nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran sesatnya, dan jemaat Tuhan akan memberikan respon, sehingga terjadi sebuah kompromi ajaran, ajaran yang sehat dengan ajaran tidak sehat, dengan ajaran yang benar
dengan yang palsu. Nah, sekarang orang kan mencari hamba Tuhan yang mengagumkan, yang enak dilihat, yang enak dipandang, yang terkenal, yang sudah mendunia. Nah, jadi ada sebuah kebanggaan. Wah, saya ini sekarang kenal hamba Tuhan yang hebat. Ingat saudara, diselamatkan bukan oleh hamba Tuhan yang hebat. Bukan. Kita juga bukan diselamatkan dengan pengajaran-pengajaran yang nampaknya dia disertai dengan berbagai mujizat. Hati-hati. Matius 7 ayat 21 sampai 23 menjawab itu. Ya, mari renungkan pada hari ini. Makanya akan terjadi sebuah kompromi antara jemaat dengan juga dunia luar. Pada akhirnya, saudara, ya akan terjadi orang-orang sesama sendiri seiman akan menyerahkan teman-temannya kepada orang luar. Nanti akan terjadi sebuah penyiksaan, penganiayaan yang besar karena masalah kompromi ini. Ya, lihat aja sekarang di YouTube para debater, berpetualang. Tujuannya sih menyampaikan firman Tuhan, tapi sebenarnya cari follower, pengikut supaya ada pemasukan. Tuh, banyak tuh, lihat aja di YouTube orang berdebat. Kalau saya, firman Tuhan nggak usah diperdebatkan, nggak usah. Yang benar itu nggak usah dibela. Uang asli itu nggak perlu dibilang asli. Yang perlu dibela adalah uang yang palsu itu. Orang seringkali berjuang untuk mengatakan itu asli. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, ya, percaya sama Yesus, ya, dan kita harus bertumbuh dalam Yesus, setia dalam Yesus, ya, kita ikuti ajarannya, walaupun itu mungkin ada nasihat, teguran yang mendidik kita rendah hati. Saudara-saudara, ini yang perlu kita lakukan. Nah, lihatlah, ya, sekarang ini sudah begitu zaman keterbukaan, sehingga pengajaran simpang siur banyak orang jadi bingung. Karena jadi bingung, orang salah pilih. Karena bingung, orang akhirnya masa bodoh. Karena jadi bingung, orang itu nggak bisa berpikir sehat. Akhirnya terjadilah kompromi sini, kompromi situ, dan lain sebagainya. Kompromi dengan dunia ini. Itu akan terjadi. Dan sedang terjadi, bukan akan lagi, sedang terjadi. Yang kedua, dikatakan di sini, pada ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ngeri banget ini pernyataan firman Tuhan. Ya, supaya kita boleh hidup takut dan gentar terhadap pernyataan-pernyataan Tuhan. Ya, takut dan gentar dalam kita terus berjalan dalam keselamatan Tuhan. Ya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 itu saudara kita bisa baca. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Nah, saudara, yang kedua ini akan terjadi bencana alam. Sebagai tanda-tanda yang terus menyertai zaman akhir dari zaman Yesus sampai sekarang ini. Mana pernah berhenti. Bencana alam di laut, ada tsunami, ya, gelombang besar, menghanyutkan kapal-kapal besar, seperti kemarin ada di Bali, bagian utara, Titanic dan segala macam, ada banyak kapal-kapal raksasa tenggelam dalam laut. Ada bencana di darat, gempa bumi tektonik, vulkanik, ada tabrakan sana sini, ya, kebakaran, banjir. Nah, itu tanda-tanda yang terus menyertai. Tanda-tanda bencana di udara, tabrakan pesawat di udara, kok pesawat bisa tabrakan. Pesawat jatuh, tergelincir, ada meteor yang jatuh. Nah, Yesus telah mengatakan hal ini akan terjadi. Bencana alam. Terus peperangan. Kita lihat aja peperangan. Berhenti di satu titik, mulai lagi di titik yang lain. Padam di titik yang satu, nyala lagi di titik yang lain. Perang terus. Yang klasik adalah Timur Tengah, yaitu Israel dengan bangsa-bangsa Arab sekitarnya. Sampai hari ini belum berhenti. Itu Tuhan katakan sebagai benang merah tanda zaman. Ya, luar biasa. Akibat peperangan orang menderita, kehilangan sanak famili, jadi cacat, kelaparan, kehausan, kekeringan, dan lain sebagainya. Terus terjadi pengungsian yang terjadi di Myanmar, ya, di Rohingya, dan lain sebagainya. Kita lihatlah keadaan dunia sekarang ini. Di Afrika, ya, terjadi satu perbudakan dan lain sebagainya itu. Saudara-saudara, ini lihat nih.
Apa yang katakan Yesus bukan akan digenapi, sedang tergenapi dan terus digenapi. Lihat ini firman Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Nya melalui tanda-tanda alam. Pekalah apa yang terjadi di udara, terjadi di darat, di laut, dalam kehidupan manusia. Bencana sakit penyakit, ya, di rumah sakit yang sekarang ini kita mengalami bencana virus corona yang akibatnya dahsyat, belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Terus yang ketiga, dikatakan demikian pada ayat 9 dan 10, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Waduh, ini ngeri saudara. Sedang terjadi sekarang sebuah permusuhan di internal keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Saya nggak ngomong tentang orang dunia, ini orang Kristen. Terjadi perselisihan, kebencian di antara para hamba Tuhan, sehingga untuk bersekutu yang kondusif itu saya pikir sekarang menjadi harga yang mahal, perjuangan yang tidak ringan. Terjadi perselisihan, pertengkaran, kebencian di antara umat Tuhan, di antara pengurus gereja, nggak merukun. Ini internal loh. Itu dikatakan saudara. Makanya yang ketiga ini terjadi penganiayaan terhadap umat Tuhan, sehingga banyak orang akan meninggalkan Tuhan karena terjadi permusuhan, masa tersandung, perbedaan pendapat. Ya, ada mungkin orang nggak ke gereja, tapi orang ke gereja tuh rajin, cuma hidupnya nggak jadi kesaksian. Mendingan gua yang nggak ke gereja, lu ke gereja rajin tiap minggu, mengapa lu kum kasih, bab doa apa kami. Ya, hidup lu begitu. Nah, ini pertentangan terjadi kakak adik. Mendingan gua nggak usah ke gereja, yang penting cari duit. Nah, terjadilah permusuhan, benih-benih permusuhan di dalam keluarga sendiri. Ya, anak-anak akan berontak terhadap orang tua. Orang tua akan bisa mengadakan penyiksaan terhadap anaknya sendiri. Ya, anak kandungnya. Itu kan terjadi banyak sekarang, saudara. Nah, ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan akan terjadi nanti. Aniaya, ini bukan nanti ya, sudah terjadi dari zaman Tuhan Yesus. Orang-orang disiksa, orang-orang Kristen disiksa, dianiaya, mereka mati martir, mati syahid, dan sampai nanti pada puncaknya di akhir zaman. Nah, lihatlah peruncingan-peruncingan sekarang, secara politik, secara ekonomi, yang saudara secara agama khususnya, karena masalah doktrin, ya, merasa agamanya paling benar, atau internal merasa doktrinnya paling benar. Sudah injili, lebih injili lagi. Nah, kan terjadi internal dan eksternal. Sampai pada puncaknya akibat ini nanti terjadi penyiksaan dan penganiayaan. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya minta apa ibu saya ngomong nanti, sudah ini terjadi, sedang terjadi. Dan nanti akan akumulasinya semakin meningkat. Terjadi penganiayaan orang-orang Kristen. Gereja-gereja sudah mulai ditutup. Saya mendengar dalam era sekarang ini sudah kurang lebih 200 gereja yang ditutup. Ada banyak hamba-hamba Tuhan harus menjadi martir dan lain sebagainya. Saudara, ini sedang terjadi. Kita mesti peka lihat tanda-tanda zaman. Jangan cuma nyanyi tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, tapi kita sendiri hatinya tertutup, kurang peka melihat tanda-tanda itu. Akhirnya kita menjadi manusia-manusia Kristen yang dingin rohani, yang apatis, skeptis, tidak bisa memberikan respon secara benar dan positif. Nah, saudara, nanti akan terjadi juga pada ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di sini, saudara, dalam sebuah buku ditulis akan terjadi pengabaian terhadap firman Tuhan. Pengabaian, abai terhadap hal-hal Tuhan. Sehingga pada akhirnya muncullah, karena ada mulai meninggalkan hukum-hukum moral, hukum-hukum rohani, dan firman Tuhan akan terjadi secara universal, maka akan terjadi di dunia ini yang namanya gerakan kekerasan, radikalisme, istilah kerennya sekarang, ya,
kekerasan, radikalisme, kejahatan semakin meningkat, kedurhakaan di bidang masalah amoral, pornografi, percabulan. Ya lihat aja sekarang nggak bisa dibendung. Ya, pemabukan, minum keras, orang merusak diri sendiri, perdagangan manusia, narkoba. Ya, wah ini yang terjadi sekarang, terjadi pendurhakaan, akan terjadi kegerakan, kekerasan, radikalisme, ekstremisme, terorisme. Katanya mau dibasmi, apanya dibasmi. Saudara, ini terjadi. Orang saling menjelekkan. Yang benar dibilang dusta, yang dusta dibilang benar. Ya, yang dusta juga kontennya diucapkan berkali-kali sehingga pada akhirnya dianggap itu yang benar. Ini kan kenyataan sekarang terjadi di antara hubungan internasional bangsa dengan bangsa. Ya, kayak berita di Timur Tengah. Di sana A, di sini jadi Z. Ya, di sana B, di sini jadi S. Beda banget informasinya. Ya, media-media yang sekarang mengadu domba masyarakat internasional, maka akan terjadi apa? Bukan akan terjadi, sudah terjadi. Yang namanya kekerasan, radikalisme, ekstremisme, terjadi terorisme dan ideologi yang lain yang nanti akan semuanya menjadi memecah belah bangsa di dunia ini. Dan pada akhirnya akan terjadi, yaitulah masa chaos yang luar biasa, penderitaan dan aniaya. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena dikatakan makin bertambahnya, berakumulasi, meningkat, membesar. Apa yang membesar, meningkat? Yaitu adalah kedurhakaan. Sehingga akhirnya kasih banyak orang menjadi dingin. Tetapi berbahagialah orang yang sigap melihat ini, sehingga dia tetap berjuang untuk bertahan hidup dalam kasih Tuhan, memegang apa yang dari Tuhan. Makanya ada firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan juga seterusnya. Dikatakan pada ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, ini ada nasihat dari Tuhan Yesus, pribadi Alfa Omega. Ya, dia memuji jemaat Philadelphia ini. Dan akhirnya dia, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada jemaat Philadelphia? Philadelphia, Philos Adelphos, itu adalah mereka mengaplikasikan kasih persaudaraan, brotherly love. Adelphos, ya, Philos Adelphos, atas dasar kasih agape, kasih Allah nyata, ada kerukunan, ada keindahan di sini. Itu dipuji Tuhan. Yang kedua, jemaat ini, saudara-saudara, tahan uji, imannya tahan uji. Sekalipun ada orang-orang yang menistakan, tapi ini jemaat imannya itu tak tergoyahkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jemaat ini ada kesetiaan yang tidak bisa diganggu gugat untuk menantikan mempelai laki-laki itu. Jadi ada kasih yang nyata, ada iman yang teguh, dan ada kualitas kesetiaan untuk tetap menantikan mempelai laki-laki. Makanya Yesus mengatakan ayat 11, peganglah apa yang ada padamu. Yaitu apa? Kasih, iman, kesetiaan, atau mungkin saya katakan ketekunan, nilai-nilai rohani. Ya, jangan sampai pada akhirnya kita nanti memegang yang mestinya kita tidak pegang, yang mestinya kita lepaskan. Akhirnya kita tuh melepaskan yang mestinya kita pegang. Hati-hati, saudara. Ya, ini apa yang kita pegang? Jangan megang duit, jangan megang sistem dunia, jangan megang obsesif dengan hal-hal duniawi. Mari kita pegang yang mesti kita pegang. Kasih, iman, kesetiaan, pengharapan kita, itu kita pegang. Jangan sampai ini terlepas. Ya, jangan melepaskan yang mesti kita pegang, jangan memegang yang mesti kita lepaskan. Wah. Jadi janganlah melepaskan iman kepercayaanmu kepada Kristus. Hanya Yesus yang datang dari surga. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan yang suci dan sempurna, Dia sudah berkorban hanya dalam nama Yesus Kristus. Manusia mendapat pengampunan dosa dan anugerah keselamatan hidup yang kekal. Nah, saya mengajak periksa diri kita kembali. Mari kita
berjuang untuk bertahan hidup dalam kasih. Dan kita memegang nilai-nilai rohani ini. Jangan nilai rohani yang kita buang. Nilai-nilai dunialah yang harus kita buang. Untuk kita mengarah tertuju hanya pada Yesus yang telah setia dan bertekun taat sampai meregang nyawa di atas bukit Golgota, yang terus mati, bangkit, dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman pada hari ini, supaya kami tidak memandang biasa-biasa ataupun rendah tentang penyakit kualitas kasih ini. Biarlah kami memperhatikannya dengan segenap hati, karena pada waktu kami tanpa kasih, kehilangan kasih, suam dalam kasih, apalagi dingin dalam kasih, dipastikan binasa. Dan biarlah kami diingatkan kembali, supaya kami lakukan sekecil apapun, supaya kami lakukan itu di dalam kasih kami kepada Kristus. Terpujilah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.